Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Aziza. Dan mungkin udah cukup lama kita nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi. Dan insya Allah aku bakal terus nyempetin buat tentunya sharing-sharing. Dan harapannya tentu masih sama. Di setiap video yang aku share ini, aku berharap ada yang mungkin barangkali sesuai dan juga uh, relate dengan apa yang kalian rasakan juga. Dan itu membuat aku sangat bersyukur dan juga merasa bahagia. Kenapa? Karena artinya kita semua nggak sendirian. So, jangan lupa tonton video aku sampai selesai ya. Dan mungkin ini cuma sekadar ngobrol-ngobrol biasa aja. Pernah nggak sih kita itu ngerasa kayak bingung mau. Maksudku adalah bingung kita harus melakukan apa dan apa yang kita kejar di kehidupan yang sekali ini. Dan ketika kamu ada di posisi itu dan merasa bingung dengan apa yang harus kalian lakukan, maka kejarlah diri kamu sendiri. Entah dari segala apapun kejadian yang mungkin itu merampas nilai kamu untuk bisa semangat dalam hidup, entah itu dari segi percintaan, pertemanan, masalah keluarga, lingkungan, dan apapun itu. Aku cuma mengingatkan, jangan sampai dengan hal tersebut kita kehilangan diri kita. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan diri kita, kita tidak bisa mengandalkan apapun lagi. Tidak ada yang pantas untuk kita andalkan selain diri kita sendiri. Terlepas dari konteks keagamaan yang aku maksud, tentunya memang kita tetap membutuhkan Allah sebagai tempat kita untuk menaruh segala hal. Tapi yang aku maksud di sini adalah is okay dan gak apa-apa banget kalau misalkan semua orang meninggalkan kita, semua teman menjauhi kita, atau apapun itu. Yang terpenting adalah kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Kita mau terus tumbuh dengan cara kita tanpa harus melihat bagaimana respon orang lain terhadap kita. Dan itu yang membuat kita lebih paham akhirnya bahwa kehidupan akan tetap berjalan sekalipun kita dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan kita itu tidak pernah kehilangan diri kita sendiri. Banyak orang yang karena dia merasa bahwasanya kegantungan hidupnya adalah bergantung dengan orang lain, entah itu pasangannya, temannya, keluarganya, orang tuanya, sehingga ketika dia kecewa, dia pergi dari dirinya. Dia melakukan hal-hal yang bahkan itu tidak seharusnya dilakukan. Kenapa bisa seperti itu ya tadi? Tentu karena dia kehilangan diri dia sendiri. Tapi ketika kita bisa untuk belajar tidak kehilangan diri kita sendiri, segimanapun orang menjauhi kita, segimanapun masalah kehidupan datang ke dalam diri kita, kita akan terus memegang percaya bahwasanya kita adalah punya diri kita sendiri. Kita tidak bisa menggantungkan apapun kepada siapapun juga. Pasangan kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita bahkan tidak bisa. Yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Maka pulanglah dengan versimu yang jauh lebih baik di setiap saatnya. Entah kenapa aku jadi paham bahwasanya ketika kita kehilangan diri kita sendiri, itu adalah puncak paling terbahaya dalam kehidupan. Kehilangan diri kita sendiri itu menyakitkan, teman-teman. Bayangin di kehidupan yang sekali ini kita harus membenci diri kita meninggalkan hal-hal yang sebenarnya itu membuat diri kita tumbuh lebih baik lagi. Kenapa? Karena satu hal, karena kita tidak pernah memegang dan juga kita tidak pernah mencintai dan memiliki diri kita sendiri. Kita menempatkan diri kita seakan-akan pelampiasan, seakan-akan
tidak ada artinya. Padahal, coba kita bayangin ketika seluruh dunia meninggalkan kita, kita mau pulang kemana dan ke siapa? Tidak ada. Selain diri kita sendiri tentunya. Mungkin dulu aku pernah merasakan hal yang sama. Seperti yang mungkin kalian rasakan juga. Kehilangan diri sendiri. Hidup rasanya tidak tahu tujuannya mau kemana, arahnya seperti apa. Tapi, aku belajar dari kejadian-kejadian yang membuatku semakin dewasa. Bahwasanya, kalaupun suatu saat kehidupan dan semua orang akan pergi, entah tidak mempercayaiku lagi atau apapun itu, setidaknya aku punya diriku sendiri yang bisa selalu aku andalkan. Tanpa pernah menggantungkan diriku pada siapapun. Aku akan terus tumbuh dengan versiku di setiap saatnya, di setiap harinya. Jauh lebih baik dari kemarin. Tidak untuk melebihi ataupun menjadi lebih baik dari orang lain. Aku hanya ingin tumbuh dengan versiku yang jauh lebih baik dari diriku yang kemarin. Dan itu sangat-sangat cukup. Aku tidak lagi marah ketika orang lain tidak sependapat denganku. Aku tidak lagi marah ketika orang lain meninggalkanku. Barangkali itu adalah keputusan terbaik mereka. Aku tidak akan marah dengan itu semua. Dan itulah caraku menghargai diriku sendiri. Di kehidupan yang hanya sekali ini, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh untuk kesekian kalinya lagi. Aku belajar menata semuanya perlahan, hanya untuk tumbuh lebih baik dari diriku yang kemarin. Dan betapa nikmatnya ketika misalkan kita sudah bisa menemukan diri kita sendiri, sudah mencintai diri kita sendiri, sudah tidak takut kehilangan diri kita sendiri lagi. Untuk bisa membangun itu mungkin terlihat sangat tidak mudah. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya, kita akan sadar bahwa memang kehidupan adalah tentang bagaimana kita menemukan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Tentunya di versi kita. Mungkin kemarin-kemarin kita yang masih malas-malasan, masih tidak tahu apa tujuan hidup kita mulai perlahan menata itu semua kembali. Tidak apa-apa, tidak harus buru-buru. Tidak ada yang harus kita takutkan untuk merasa tertinggal dari siapapun. Sama sekali di kehidupan ini, kita tidak mengejar siapa-siapa. Kita sedang tidak mengejar apapun dan siapapun itu. Kita tidak sedang bersaing dengan siapapun manusia di muka bumi ini, selain dengan diri kita sendiri. Dan itu kata-kata yang selalu aku ucapkan dan aku ingatkan kepada diriku sendiri. Karena kita mau mencari apa lagi selain ketenangan di dalam kehidupan ini. Hidup berkecukupan, merasa aman dengan hal itu. Itu menurutku adalah sebuah hal tertinggi juga. Dan ya, aku juga mau sedikit cerita tentang sebenarnya kita tuh dalam memahami tentang kesuksesan itu apa sih? Kan definisi sukses setiap orang itu tentunya berbeda ya. Aku sendiri memahami kesuksesan itu bukan hanya sekedar ya bisa menjadi orang yang kaya raya misalnya ya, terus punya banyak uang, miliaran, kemudian bisa punya mobil banyak atau apapun itu. Aku tidak mendefinisikan sebuah kesuksesanku pada ranah tersebut. Tetapi aku memaknai bahwasannya sukses menurutku adalah ketika aku merasa aman, merasa damai, merasa cukup, merasa tenang dengan apa yang aku punya sekarang. Aku tidak pernah menempatkan kesuksesan itu pada ranah yang terlalu tinggi. Membuat aku juga semakin sadar bahwa banyak hal-hal kecil yang seharusnya udah bisa kita syukuri tanpa harus menunggu hal-hal yang lebih besar lagi. Kita akan jadi semakin paham bahwa untuk memperkecil makna sukses dari apa yang kita maksud. Teringat betul mungkin kalau misalkan kita pas masih kecil itu
membayangkan bahwasanya kesuksesan itu ketika kita memiliki segalanya. Tapi sekarang aku paham, sukses itu ketika aku merasa cukup, aman, tenang, damai dengan apa yang ada sekarang. Menikmati setiap harinya aku bertumbuh, berusaha untuk lebih baik dari kemarin, dan akan terus seperti itu. Bagiku itu adalah definisi sukses yang tidak ternilai. Ketika mau terus mencoba, mau terus berusaha, mau terus men-upgrade diri sendiri, tanpa pernah merasa khawatir tertinggal dari orang lain. Dan aku yakin bahwasanya tidak ada yang layak untuk kita cari di kehidupan ini selain dengan ketentraman hidup. It's okay, kita boleh mengejar apapun yang mau kita cita-citakan, kita impikan. It's okay, kamu boleh mengejar itu semua. Tapi jangan pernah lupa juga untuk terus mensyukuri apa yang udah ada sekarang, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat hari ini yang kita masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkesadaran dalam memilih makan, misalnya, itu juga bagian dari kesuksesan. Artinya, kita boleh mengejar apapun yang kita inginkan, tapi jangan sampai kita terlena dan lupa untuk bisa mensyukuri apa yang ada. Hidup itu akan jauh lebih nikmat ketika kita tidak mencari sesuatu yang gak ada di kehidupan ini. Apa yang ada kita syukuri. Dan itu sudah teramat sangat cukup. Jadi, coba kalau menurut kalian definisi sukses itu seperti apa? Nanti kalian bisa komen di postingan aku ini. Dan tentunya, insya Allah, aku akan mengusahakan untuk masih bisa up video meskipun di tengah kesibukan yang luar biasa, tapi aku menjadikan ini sebagai suatu hal yang menyenangkan bagiku ketika bisa membagikan hal yang mungkin aku rasakan atau sesuatu yang aku gelisahkan. Semoga dengan sedikit video ini, dengan sependeknya video ini bisa menjadi tempat kamu juga untuk bisa refleksi diri dan juga pulang kepada diri kamu sendiri, tanpa harus terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan belajar untuk mencintai dirimu sendiri dengan sepenuhnya tanpa merasa kurang sedikit pun. Mungkin cukup sekian video yang bisa aku sampaikan, and see you in next video.